Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Bang Tutor, channel yang akan selalu memberikan informasi terupdate seputar dunia kripto ataupun aplikasi penghasil uang. Sesuai janji saya yang kemarin bahwa saya akan membahas kembali tentang pendapat CEO. Waduh, ini sekecil ganggu ini. Pendapat CEO tentang fatwa MUI yang mengharapkan cryptocurrency ya sebagai mata uang. Di sini saya mendapatkan sedikit informasi dari berita1.com ya. Bahwasanya ada jawaban ya dari CEO Indodax. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum saya melanjutkan video ini ya, saya ingin teman-teman yang masih belum bergabung di aplikasi Neo, silahkan bisa menggunakan kode referral dari saya BNY622 atau menggunakan link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jadi kita bisa mendapatkan Rp25.000 ketika kita berhasil mengundang satu teman, dan itu berlaku untuk kelipatannya. Semakin banyak kita mengundang teman, maka semakin banyak yang akan kita dapatkan. Dan aplikasi ini aman karena diawasi oleh OJK. Di sini saya sudah mendapatkan 3 juta lebih dari aplikasi Neo ini, dan sudah saya tarik langsung ke rekening tabungan saya ya. Juga kemarin saya tarik ke Dana ya, wallet wallet ya. Oke, dilanjut aja ya, dilanjut untuk pembahasannya tentang jawaban dari CEO Indodax terkait fatwa dari MUI. Di sini saya ambil dari berita1.com ya, yang mana menyebutkan bahwa aset kripto sebagai komoditas dengan syarat tertentu sah diperjualbelikan ya, tetapi haram untuk dijadikan mata uang menurut MUI. Aset kripto yang dimaksud adalah aset kripto yang memenuhi syarat sebagai sil'ah, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya ya, bahwa ini yang jadi permasalahan adalah saat cryptocurrency ini digunakan sebagai mata uang ya untuk jual beli ya, itu yang diharapkan karena sifatnya tidak jelas ya, karena sifatnya tidak jelas, harganya naik turun, jadi tidak tetap lah seperti itu. Jadi kalau digunakan sebagai aset kayak sepertinya boleh ya, sah-sah saja. Dan di sini CEO Indodax Oscar Darmawan menegaskan bahwa di Indonesia aset kripto memang bukan dijadikan sebagai mata uang. Memang seperti itu ya. Sepertinya saya memang belum pernah melihat perdagangan atau jual beli menggunakan aset kripto ya. Yang ada selama ini adalah jual beli dari aset kripto sendiri, bukan menggunakan aset kripto sebagai jual beli. Ini yang harus kita bedakan ya, harus digarisbawahi. Di Indonesia belum pernah saya melihat bahwa cryptocurrency ini atau koin kripto ini dipergunakan untuk jual beli, Ini belum ada. Namun, nah di sini yang perlu digarisbawahi bahwa di Indonesia sudah banyak yang menjual belikan aset kripto ya. Beda menjual belikan aset kripto ya, kalimat menjual belikan aset kripto dengan melakukan pembayaran menggunakan aset kripto itu beda jauh. Jadi semoga ini bisa jadi pemahaman buat
teman-teman para trader juga para miner ya. Karena saya juga miner ya. Walaupun hanya kelasnya receh, tapi juga masuk miner. Di Indonesia, aset kripto memang bukan untuk mata uang. Sebagaimana peraturan Bank Indonesia ini juga sama seperti hasil musyawarah MUI yang mengharamkan kripto sebagai mata uang karena Indonesia hanya rupiah mata uang yang diakui. Ya memang benar. Seperti itu. Jadi kenapa saya membuat video seperti ini? Ini agar bisa memberi pemahaman buat teman-teman trader dan miner ya. Jadi biar tidak salah paham. Jadi kita ini saat ini dihebohkan dengan judul berita bahwa MUI mengharamkan cryptocurrency. Nah, di sini judul itu mengandung menurut saya seperti halnya jebakan agar pembaca ini penasaran dengan isi berita tersebut. Seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan terpengaruh dengan judul berita ya. Kalian cek dulu beritanya. Karena setelah saya telusuri ya seperti itulah yang saya dapatkan. Dan di Indodax sendiri kita memperdagangkan banyak jenis aset kripto, bahkan volume perdagangan terbesar di Indodax datang dari aset kripto yang punya underlying aset fisik. Ini jelas dari Oscar ya. Oscar Darmawan pun menjelaskan bahwa sebenarnya hampir semua aset kripto memiliki underlying aset tersendiri yang mungkin belum pernah dijelaskan sebelumnya. Sebenarnya semua aset kripto punya underlying, cuma ada yang underlyingnya mudah dipahami dalam aset fisik seperti USDT, L-Gold, L-Silver, SGD, tapi ada juga yang underlyingnya berupa biaya penerbitan seperti Bitcoin. Bitcoin memiliki underlying berupa biaya penambangan Bitcoin untuk proses verifikasi dan penerbitan Bitcoin yang membutuhkan biaya listrik sebesar 150 terawatt per jam. Cuma memang bentuknya murni digital ya, namanya ini inovasi teknologi sekarang. Uang juga sudah tidak ada bentuk fisiknya, cuma digital seperti e-money ya. Karena sekarang kan memang teknologinya sudah canggih, jadi jarang sekali saya sendiri jarang sekali membeli barang menggunakan uang tunai, tapi saya menggunakan uang e-money ya. Jadi sistem pakai transfer atau bayar menggunakan saldo dana, pakai SUPP dan segala macam. Nah, jadi jangan heran kalau Bitcoin harganya naik terus, katanya jelas Oscar. Indodax sendiri saat ini mempunyai lebih dari 4,5 juta member dengan 99% adalah penduduk Indonesia yang hidup dari trading aset kripto. Dan kalau menurut saya pribadi ya, cryptocurrency ini di saat pandemi ini banyak sekali menolong, karena kita sudah tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja, kita main aset kripto yang kebetulan waktu buy di harga rendah dan sehari 2 hari udah pump ya, koin yang kita beli itu sudah menghasilkan profit, dan waktu itu kita jual ya, dan penghasilannya itulah profit dari atau keuntungan di saat pandemi kita bermain aset kripto ini. Dan apalagi kemarin harga Shiba itu sampai dalam 2 hari ya melonjak ya, itu sampai 32% kalau tidak salah ya. Jadi saya coba-coba kemarin itu beli 50.000, dalam 2 hari langsung naik 254 ya. Itu sudah
Itu contoh kecil ya. Apalagi kalau misalnya ada yang deposit sampai 10 juta atau 50 juta, itu dalam 2 hari sudah profitnya mencapai 200 juta rupiah ya, lebih ya. Seperti itu yang dimaksud dari dampak positif dari cryptocurrency ini. Jadi ini bisa dikatakan jadi pekerjaan alternatif ya. Jadi pekerjaan alternatif selama masa pandemi ini. Dan saya tegaskan lagi bahwa fatwa MUI ini tidak mengharapkan cryptocurrency secara global atau secara keseluruhan. Yang difatwakan adalah penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang. Jadi perlu dipahami lagi bahwasannya kontroversial tentang fatwa MUI ini bisa dipahami ya. Oke, sementara begitu dulu. Nanti akan saya lanjut dengan versi-versi selanjutnya tentang cryptocurrency ini ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.